Hai semuanya, welcome to my channel. It's me, Miram, Misteri Seram. Banyak sekali sekolah tinggi negeri di Indonesia yang berkualitas dan menghasilkan orang-orang sukses di bidangnya. Reputasi yang tidak diragukan lagi dan sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia. Itulah yang membuat banyak alumni sekolah menengah atas berbondong-bondong ingin masuk ke beberapa kampus ini. Saat memasuki dunia kampus tentunya akan muncul perasaan senang karena mendapat teman baru. Tetapi ternyata yang kalian dapatkan tidak hanya teman baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai manusia memanglah hidup berdampingan dengan makhluk lain, di mana di setiap tempat pasti memiliki sisi mistis tersendiri di dalamnya. Termasuk juga lokasi-lokasi di universitas-universitas yang akan saya ceritakan setelah ini. Gak usah kelamaan intronya, mari kita simak ceritanya. Universitas Gadjah Mada, UGM. Universitas Gadjah Mada adalah kampus di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1949, yang ternyata menyimpan banyak sekali misteri. Banyak mitos ataupun cerita menyeramkan yang tersebar di kampus UGM ini. Kisah seram UGM yang pertama yang diketahui banyak mahasiswa adalah kisah Mbak Rohana. Dikisahkan bahwa sosok Mbak Rohana ini adalah sosok mahasiswi yang tidak berhasil lulus karena terkendala pada skripsinya. Mbak Rohana adalah salah satu sosok yang sangat terkenal di Universitas Gadjah Mada. Sosok Mbak Rohana ini sering menampakkan dirinya di jembatan perawan, yaitu jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan. Fakultas Pertanian, Kedokteran Hewan plus 62. Kreatif emang. Dikisahkan bahwa sosok Mbak Rohana ini adalah merupakan mahasiswi yang tidak berhasil lulus lantaran terkendala masalah pengerjaan skripsinya dan meninggal dunia ujian ternyata. Kronologi penampakannya sesuai dengan kronologi kematiannya, yaitu melompat dari jembatan. Mbak Rohana ini dikisahkan bahwa dulu meninggal karena bunuh diri karena frustasi akan skripsinya. Jadi Mbak Rohana akan menampakkan diri dan terlihat seperti perempuan berkerudung yang berjalan menyusuri jembatan. Menurut pengakuan para mahasiswa UGM, ketika sosok Mbak Rohana menampakkan diri, dia akan berjalan menyusuri jembatan. Kemudian tiba-tiba Mbak Rohana akan melompat dari jembatan tersebut. Namun ketika dicek dan dilihat di bawah, ternyata tidak ada apa-apa. Kisah seram kedua adalah Mbak Yayu. Mbak Yayu dikisahkan adalah sang mahasiswa abadi. Kalau sosok Mbak Rohana sering muncul di jembatan perawan, sosok Mbak Yayu ini sering muncul di Fakultas Ekonomi. Kisah Mbak Yayu tidak jauh beda dengan kisah Mbak Rohana. Bedanya Mbak Yayu ini lebih senior dari kisah Mbak Rohana. Jadi kayak dulu yang ngajar Mbak Rohana nih Mbak Yayu gitu. Kamu kenapa terlambat? Berdiri di atas tiang. Mbak Yayu yang marah-marahin Mbak Rohana. Bercanda. Mbak Yayu ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Saat menjelang masa semester akhir, Mbak Yayu mengajukan skripsi kepada para dosennya. Namun skripsinya ditolak oleh para dosen-dosennya. Hal ini membuat Mbak Yayu ini stres dan kehilangan akal. Akhirnya karena tak kuasa menahan stres dan beban segala macamnya, ia memutuskan untuk bunuh diri dan melompat dari gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Berdasarkan kisah itu, Mbak Yayu ternyata menjadi mahasiswa abadi tidak hanya ketika hidup, tapi sampai saat ini. Ia tetap setia menunggu UGM dan sering menampakkan dirinya menjatuhkan diri dari gedung ataupun sekedar berjalan dan mengusik mahasiswa di sana. Kisah seram selanjutnya berasal dari Menir Joseph, si penunggu rektorat UGM. Menir Joseph adalah sosok yang cukup melegenda di UGM. Ia sering menampakkan diri di gedung rektorat. Berwujud pria Belanda dengan perawakan tinggi kurus, ia dikabarkan sering menampakkan diri sejak tahun 1976. Ia seringkali bergentayangan di beberapa tempat. Ia sering terlihat di Fakultas Filsafat, Geografi, dan Psikologi saat ketiga fakultas itu masih melakukan perkuliahan di gedung pusat. Kisahnya mulai terkenal pada era 90-an. Pada saat itu ada dua mahasiswa geofisika UGM yang sedang berinternetan di sana. Tiba-tiba ada sosok pria tua yang duduk di sebelah mereka. Nah, gak sengaja pulpen dari salah satu mahasiswa ini terjatuh.
ketika si mahasiswa itu mengambil pulpennya, ia menyadari bahwa kaki pria ini tidak menapak di lantai. Gak ada. Langsung si mahasiswa itu pergi meninggalkan temannya karena alasan disuruh pulang keluarganya. Tak lama setelah temannya pulang, temannya ini mengirimkan SMS kepada temannya yang masih di dalam gedung tersebut. Ia menjelaskan alasan sebenarnya kenapa dia pulang duluan. Dan mengetahui penjelasan tersebut, maka mahasiswa yang masih di gedung itu sengaja menjatuhkan pulpennya dan memastikan apakah kakinya napak atau enggak. Dan ternyata enggak. Ketika memastikan dengan mata kepalanya sendiri, si mahasiswa yang ditinggalkan temannya ini kaget. Ia bersiap untuk pulang, mencoba untuk tenang dan merapikan barang-barangnya. Dan ngerinya saat dia pulang, ia sempat berpamitan dengan pria itu. Tak disangka pria itu menjawab dan berkata, "Udah malam, apa masnya udah tahu?" Creepy banget, anjir. Mendengar jawaban tersebut, si mahasiswa ini langsung mulai terbirit-birit dan kapok untuk kesana lagi. Oke, kita lanjut ke ITB. Boleh disepakati bahwa kampus ITB ini di Bandung memiliki reputasi yang sangat baik. Lulusan berprestasi yang gak main-main. Insinyur Soekarno, Habibie, Ahmad Zaki. Ini adalah orang-orang keren gitu. Seperti halnya kampus-kampus lain di Indonesia, ITB ini ternyata juga memiliki kisah-kisah horor yang bisa bikin bulu kuduk kamu berdiri. Oke, misteri horor apa aja yang ada di ITB ini? Kita simak. Yang pertama adalah gedung PAU. Gedung PAU ini adalah gedung yang memiliki titik tertinggi di ITB. Tempat ini terbilang sangat begitu menyeramkan karena terdapat sosok hantu yang bila dipikirkan ini sangat tidak masuk akal. Konon kalau sedang beruntung kalian dapat bertemu dengan hantu ini. Ketika menampakkan diri sama orang, hantu ini bakalan menampakkan dirinya di atas gedung ini. Kemudian lompat seolah-olah terjadi bunuh diri. Namun ketika dicek di bawah ternyata tidak ada apa-apa. Dan ternyata itu adalah hantu. Ya jadi dulu diceritain bahwa dulu ada seorang mawapres. Mawapres ini bukan mahasiswa berprestasi tapi mahasiswa depresi karena beban kuliah atau skripsinya pada saat itu. Karena dia depresi, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri di gedung PAU ini. Oleh karena itu seringkali dia menampakkan diri dengan cara seperti bunuh diri pada saat dia kehilangan nyawanya dulu. Terkadang dia memperlihatkan badannya hancur berserakan kemana-mana. Terkadang juga dia melihatkan bahwa badannya hilang gitu aja. Lumayan serem. Mungkin kalian yang pernah lihat langsung bisa komen. Masih di gedung PAU. Jadi gedung PAU ini lantai bawahnya dasarnya adalah kantin. Nah pada suatu ketika pada suatu malam Satpam ITB ini yang pada saat itu sedang di dekat gedung PAU mendengar suara piring dan gelas semacam beling-beling itu pecah berserakan dengan suara seperti gedung roboh. Nah kemudian Satpam ini berinisiatif untuk mengecek kantin di mana suara itu berasal. Dan pada saat dia menghampiri kantin itu ternyata nggak ada apa-apa. Ini Satpamnya ngigo apa gimana ya? Mungkin dia tidur terus bangun. Wah suara apa tadi? Mungkin di sana dia. Coba kita cek. Nggak ada. Fix ini hantu, ini hantu. Ini hantu nih. Fix ini hantu nih. Padahal dia ngigo. Oke, next. Ini orang kata gua teh masih hidup loh. Masih di dekat gedung PAU. Jadi di samping gak jauh dari PAU, jadi di samping PAU ini ada GSG, Gedung Serbaguna, yang mana sudah dibongkar pada tahun 2013. Nah pada tahun 2014 bekas bangunan tersebut dijadikan lapangan ekstra. Pada saat itu lapangan tersebut digunakan untuk ospek jurusan. Hingga suatu kejadian menarik terjadi. Jadi pada tahun 2014 ini di lokasi tersebut diadakan ospek jurusan oleh satu jurusan. Dan pada saat itu udah malam hari, sekitar jam 9 malam. Jadi mahasiswa maba-mabanya ini disuruh berbaris menghadap gedung PAU. Kan tadi aku bilang bahwa lokasi ini bersebelahan dengan PAU persis. Kemudian komandan lapangannya dan lab sedang berorasi. Jadi di antara maba-maba ini ada yang memiliki kelebihan. Ya indigo gitulah. Jadi si anak indigo ini tiba-tiba interupsi Kang, panggilnya Kang gitu, kayak Kang Somai. Kang Somai. Kenapa Kang gitu manggilnya? Ya terserah lah ya manggilnya apa ya. Interupsi Kang, kita nggak sendirian, ada banyak yang mengerumuni dan menonton kita. Mereka merasa terusik, tapi mereka bukan manusia. Bukan manusia weh, mereka apaan? Creepy anjir. Kemudian si komandan lapangan terdiam sejenak sebelum akhirnya dengan suara pelan menginstruksikan para maba untuk berpindah dari lokasi tersebut. Wow.
Lanjut. Selanjutnya kolam mesin. Jadi kolam mesin ini bukan berarti isinya mesin, isinya air, tapi di daerah jurusan anak mesin. Jadi ada 3 kolam yang berada di sebelah lab mesin. Jadi diceritakan pada tahun 90-an pernah terdapat suatu kecelakaan mobil, yang mana mobil itu nyungsep masuk ke kolam tersebut, yang menyebabkan 2 penumpangnya seketika meninggal di kolam tersebut. Kalau kalian beruntung, seringkali di sana terjadi penampakan suara mesin mobil ataupun 2 penumpang yang meninggal tersebut. Jadi sebenarnya nggak cuma kolam mesin doang, tapi dikatakan lab-lab di jurusan mesin, studio gambar anak mesin emang terkenal keangkerannya, nggak cuma di kolam mesin doang. Jadi jika kalian mahasiswa teknik mesin, kemudian kalian ngerjain laprak ataupun tugas ataupun skripsi di sana ketika malam hari, selamat, beruntunglah kalian bahwa kalian tidak sendiri di sana. Akan ada sosok yang mengutak-atik alat peralatan di sekitar kalian, entah itu menjatuhkan, menggeser meja, entah jatuhin inilah itulah segala macem, semua alat diobrak-abrik sama dia, membuat lampu pecah dan lain sebagainya. Konon ceritanya hantu yang mendiami lokasi tersebut dulunya adalah mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas akhirnya. Alhasil dia sering mengganggu anak-anak yang sedang mengerjakan tugas laprak atau anak-anak yang sedang mengerjakan skripsinya, biar mereka sama kayak dia. Selanjutnya ada Labtek 2. Aku nggak ngerti posisinya di mana. Kalau kalian anak ITB, komen aja posisi tepatnya di mana. Teknik apa yang pakai, jurusan apa yang pakai, komen aja. Jadi diceritakan bahwa dulu ada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir di sana sampai larut malam. Karena terlalu sibuk sampai mahasiswa ini lupa makan. Akhirnya dia merasa lapar. Nah, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba Tanggapan saya ini sangat luar biasa, antusias peserta pun. Beruntunglah dia melihat ada tukang bakso lewat. Terus dia spontan bilang, "Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli." Ya nggak gitu juga kali. Jadi si tukang bakso ini lewat jendela. Jadi kelihatan gitu lewat jendelanya. Si mahasiswa ini senang dong. Sampai akhirnya temannya menyadari, bilang ke dia, "Bukannya kita di lantai 2 ya?" Terus kaget kan. Oh iya, mungkin karena lapar nggak fokus gitu ya. Terus dia kaget. Oh iya, terus yang tadi itu apa? Terus itu apa? Nggak mungkin dong ada tukang bakso gerobaknya tingginya sampai 10 meter gitu. Mungkin hantunya dulu jualan bakso di situ kali. Lanjut. Selanjutnya adalah lorong Jatinangor. Jadi kita migrasi dulu ke ITB yang di Jatinangor. Kampus Jatinangor ini dulunya adalah rumah sakit. Maka jangan heran kalau gedung-gedung di sana memiliki desain yang mirip dengan rumah sakit. Pernah ada suatu kejadian seorang mahasiswa yang sedang di kampus jam 11 malam. Jadi dia ini semacam abis ada kegiatan gitu, entah UKM atau Ormawa. Nah pas dia ini udah selesai kegiatannya terus mau pulang, dia sendirian pada saat itu. Kemudian dia berpapasan dengan 2 orang suster yang sedang mendorong bangsal berisi pasien. Dan ketika papasan semakin dekat, tiba-tiba si suster bilang, si suster ini menyapa, punten teh, tehnya manis 2. Dan si mahasiswa ini menjawab, mangga manisnya 1. Ya gitulah. Dan karena lorong itu tidak terlalu lebar, jadi si mahasiswa ini sempat bergeser mundur sedikit agar si suster dan pasien ini bisa lewat. Tapi ngomong-ngomong, itu kampus, bukan rumah sakit. Jadi bagaimana bisa ada suster dan bangsal dorongan di situ? Ada pasiennya pula. Gak mungkin ada kalau bukan, siapa lagi kalau bukan hantu? Next.
Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke kampus selanjutnya di Universitas Indonesia, Depok. Woi. Di kampus UI ini emang ternyata udah banyak kisah-kisah horor yang beredar. Tiap angkatan di UI pasti udah tahu tentang cerita-cerita ini. Cerita yang sempat melegenda di kampus UI adalah gedung rektorat. Menurut kisah yang beredar, ada sosok seorang gadis yang memiliki wajah pucat, bibir biru, dan lidah yang menjulur. Konon katanya sosok tersebut sering terlihat di area rektorat dan sering menampakkan diri kepada orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ada penampakan si merah. Kisah hantu si merah ini udah gak asing di kalangan mahasiswa UI. Menurut kabar yang beredar, hantu si merah ini memiliki rambut yang panjang dan mengenakan gaun ataupun selendang merah. Jadi kayak semacam kuntilanak, tapi dia merah gitu. Mungkin dia kecelup cat no drop atau gimana, terus jadi merah gitu. Gak juga sih. Jadi dia kuntilanak merah istilahnya gitu. Ia dikatakan sering muncul di area rektorat. Mungkin dia berarti sering papasan sama si hantu menjulur lidah tadi, kayak papasan gitu. Bro, apa kabar gitu? Arisan kemarin yang dapat siapa? Ya sih ibu kan gitu kan. Selain di rektorat juga sering di Biskun, tempat parkir bis kuning, terus juga di Menara Air, ya lokasinya tidak jauh dari sana, jadi saling berdekatan gitu. Banyak mahasiswa yang mengaku pada siang hari pun enggan lewat sana, apalagi kalau malam hari. Lebih baik kalian kalau di malam hari, kalau lewat sana, putar balik aja deh. Next, lanjut. Selanjutnya ada hantu wisuda UI. Jadi kabarnya sosok hantu wisuda UI ini merupakan arwah mahasiswi yang penasaran lantaran dia meninggal sebelum diwisuda. Makanya di setiap ada wisuda dia seringkali menampakkan dirinya. Untuk penyebab kematiannya sendiri pun masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa dia tertekan dan bunuh diri ketika masih skripsi. Sementara versi lain menyebutkan bahwa si mahasiswi ini meninggal pada saat perjalanan menuju ke wisudanya. Kasian juga ya. Udah mau wisuda 4 tahun kuliah, kalau tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, ya sama aja dia juga bertahun-tahun di sana mengemban ilmu. Pas udah waktunya wisuda, nih waktu-waktunya perayaannya, malah takdir berkata lain dan nyawanya hilang. Kasihan banget. Karena itulah ia sering bergentayangan dengan sosok wanita berkebaya saat mahasiswa-mahasiswi lainnya sedang berfoto ria waktu wisuda. Kemudian misteri serem selanjutnya adalah penunggu asrama mahasiswa UI. Menurut anak-anak di asrama mahasiswa UI, Blok C lantai 1 adalah tempat yang paling seram. Lokasi persisnya adalah kamar nomor 20 yang kini digembok karena dulu katanya seorang mahasiswa yang menempati kamar tersebut menemukan bercak basah di kasurnya yang selama berhari-hari nggak hilang. Yang bikin ngeri, noda basah berukuran besar ini nggak jelas asal-usulnya dari mana. Tiba-tiba aja ada dan bentuknya juga aneh, kayak si poci gitu. Pocong. Anjir, serem cuk. Kata mahasiswa yang deket-deket sama kamar itu, yang di sampingnya ataupun depannya, mengaku bahwa kamar horor ini seringkali terbuka sendiri. Seolah-olah kayak nyuruh orang buat masuk sini masuk gitu. Lanjutnya Danau UI. Danau ini dikabarkan memiliki kisah mistis juga, angker. Selain didominasi dengan area hijau, kampus Depok ini juga memiliki 6 danau yang tidak lepas dari cerita horornya. Jadi kabarnya Danau UI ini seringkali menjadi tempat pembuangan jasad dari korban tindak kejahatan. Namun selain itu juga ternyata emang banyak kejadian-kejadian di danau ini yang bahkan memakan korban jiwa, termasuk Danau Kenanga. Seperti petugas yang meninggal dunia karena kesetrum ketika membenarkan air mancur yang ada di danau tersebut. Juga pemancing yang tiba-tiba tewas karena kesambar petir di sana. Jadi dia mancing kan, wah strike, tiba-tiba jeder. Gue di mana sekarang? Juga sosok perempuan berkebaya tadi, sementara penuturan lain menyebutkan adanya suara geraman harimau dan juga wewangian mistis saat melintasi area tersebut. Selanjutnya cerita yang viral banget, yaitu kereta hantu stasiun UI.
Kisah mistis yang satu ini udah terkenal banget sejak tahun 1990-an. Pokoknya ceritanya udah terkenal banget lah di negeri ini. Ceritanya ada seorang mahasiswa UI, yang mana pada suatu malam dia pulang dari UI, dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Versi lainnya menyebutkan kalau dia naik kereta menuju ke stasiun Manggarai. Namun kedua versi ini sama-sama berakhir serem. Jadi pada suatu malam itu dia udah nyegat di kereta, kemudian kereta yang tujuannya dia tiba. Lalu dia memutuskan untuk masuk ke kereta tersebut. Nah, pada saat dia masuk ke kereta ini, anehnya orang-orang yang ada di dalam kereta ini tuh semuanya nggak ada yang ngobrol, semuanya diem dengan wajah datarnya, dengan muka pucat yang sangat pucatnya. Dan akhirnya kereta tersebut tidak pernah berhenti di stasiun manapun kecuali stasiun yang dituju oleh mahasiswa ini. Aneh banget gitu. Dan pas dia sampai di stasiun tujuannya dia ditanya sama penjaga ataupun satpam pada saat itu ya, dia dari mana? Kok kamu menyusuri jalan rel? Wow, jadi dia nggak naik kereta tapi dia jalan menyusuri rel tersebut dari stasiun UI ke Tebet atau Manggarai ini. Gila nggak lo? Jadi dia nggak sadar selama perjalanan. Dan versi lain juga mengatakan bahwa dia nggak jalan kaki, tapi digendong pocong. Soalnya pada saat waktu dia pulang ini sebenarnya udah nggak ada kereta yang lewat di situ. Pada saat itu ya. Pada masa itu ya. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian? Cerita bagian mana yang paling serem? Di kampus mana yang paling serem? Silahkan komen aja. Dan kalau kalian mungkin punya cerita di kampus-kampus tersebut atau kampus-kampus kalian, kampus lainnya, bisa kalian komen aja, ceritain, bagiin, dan bilang ke aku apakah perlu ada part 2. Semua kampus tersebut memiliki reputasi yang sangat baik, citra yang sangat baik, dan kompetensi yang luar biasa. Dan di sini kita hanya mengulas mengenai sisi mistis di balik semua itu. Oke, gitu aja video kali ini. Kalau kalian ada saran untuk aku bikin video apa lagi, silahkan komen, dan jangan lupa subscribe, hidupin loncengnya, like, dan share, terserah lo. Sampai jumpa di lain video. Bye. Jadi si Dedemit gitu ikut party gitu. Jadi si Dedemit ini ikut party gitu.